Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Melandari dari kelas A119 NIM 13519100004. Di sini saya akan jelaskan tentang bakteri. Pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, dan demikian pula bakteriologi pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan higienis, ilmu pangan dan gizi, pertanian, dan industri, terutama industri fermentasi. Struktur bakteri dibagi beberapa bagian. Yang pertama, membran sel, tersusun dari lemak dan protein, bersifat semi-permeable, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Sitoplasma merupakan tempat langsungnya reaksi metabolik nukleoid atau DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang keempat, flagel atau cambuk besar berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Ribosom tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Ukuran bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumocystis dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer, sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntas, panjang tubuh 13 sampai 15 mikromilimeter. Untuk bakteri adalah mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskopis. Ada 3 bentuk bakteri, macam-macam bentuk bakteri, berbentuk batang atau basil, berbentuk bulat atau kokus, dan bentuk spiral. Bentuk 2 bakteri basil. Batang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, monobasil, yaitu bakteri yang terbentuk satu batang tunggal. Diplobasil, yaitu bakteri terbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang 3, streptobasil, yaitu bakteri terbentuknya basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Bentuk bakteri kokus atau bulat. Monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal. Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, yaitu misal Diplococcus pneumoniae, penyakit pneumonia, penyebab penyakit pneumonia. Bentuk spiral. Spiral yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum, Vibrio, atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Spirosestra, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spirochaeta pallida, penyebab penyakit sifilis. Perkembangan bakteri. Rekomendasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara dua sel bakteri. Yang kedua, pembelahan diri secara biner langsung. Pada pembelahan ini, sel bakteri membelah menjadi dua sel anakan, di mana sifat sel anakan yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Macam-macam bakteri. Yang pertama, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Streptococcus lactis. Yang kedua, bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Bakteri heterotrof. Bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berubah zat organik dari lingkungan karena tidak dapat menyusun zat organik yang dibentuknya. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dari sumber energi yang digunakan, bakteri autotrof atau auto sama dengan sendiri,
Tropein, makanan, dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.